Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saat Gus Miftah menghadiri sebuah acara. Saat itu ada orang berkonsultasi. Ternyata dia membawa satu kertas yang isinya adalah jambi-jambi, pelet atau apapun itu bentuknya. Saya masih ingat betul waktu itu bunyinya adalah Sun amatek sering dat kang tak sedia dumadya kun fayakun. Kun fayakun kakami teko adep bayu lorep dewa kang ono malaikat Jibril Israfil. Sira tak kongkon lebonono guwa garbane jabang bayine Siti. Yen ketemu turu tangekno yen wis tangi lungguhno yen wis lungguh takonono dan seterusnya dalam bahasa Jawa. Ketika saya tanya, ternyata jambi-jambi atau pelet ini berasal dari seorang dukun. Saudaraku, apa pandangan Islam terhadap guna-guna, terhadap pelet, terhadap sihir dan lain sebagainya? Dalam hadis riwayat Abu Dawud dikatakan bahwa jambi-jambi, guna-guna, pelet adalah merupakan syirik, adalah merupakan bentuk dari kemusyrikan. Kenapa? Karena di dalam jambi-jambi, guna, pelet, sihir dan lain sebagainya, mereka tidak minta tolong kepada Allah, tetapi mereka minta tolong kepada setan dan jin. Maka ini dikategorikan sebagai sebuah kesyirikan. Maka kenapa kemudian orang-orang membutuhkan hal-hal seperti ini? Yang pertama, karena mereka biasanya insecure, mereka tidak pede. Mereka tidak pede percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Maka kemudian upgrade terhadap apa yang dimiliki dengan cara menggunakan pelet, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka menggunakan hal-hal seperti ini? Karena mereka kurang bersyukur atas apa yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Maka seringkali kemudian ketika saya masuk klub malam, mbak-mbak bertanya kepada saya, Gus, ada nggak bedah aura menurut Gus Miftah? Saya jawab, saya tidak pernah tahu apa itu bedah aura. Kalau kemudian Anda pengen kelihatan menarik di hadapan siapapun, tentunya ada caranya. Yang pertama, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Maka ketika kita menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, kita akan menjadi orang yang percaya diri. Tidak perlu menggunakan sarana seperti jampi-jampi, seperti pelet, sihir dan lain sebagainya untuk membuat kita percaya diri. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Gus kalau kita terlanjur kena pelet? Bagaimana Gus kalau kemudian kita terlanjur kena sihir, jambi-jambi dan guna-guna? Yang pertama, jadikanlah Al-Quran sebagai obat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khosara. Dan aku turunkan Al-Quran ma huwa syifa, dia sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan dia merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin, wa la yazidu zalimina illa khosara, dan tidaklah bertambah bagi orang zalim kecuali kerugian. Maka ketika Anda kemudian Anda indikasi diguna-guna, dipelet, kena jambi-jambi dan lain sebagainya, maka perbanyaklah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca doa, a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari godaan setan, dari binatang beracun, dan dari penyakit ain yang buruk. Kalimat-kalimat doa ini perlu kita baca sehingga kita dijauhkan dari pelet, dari sihir, dari guna-guna, dari jambi-jambi dan lain sebagainya. Karena kesemuanya itu mengandung kemusyrikan. Dan saya yakin kekuatan Allah akan mengalahkan mereka hal-hal yang kebatilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.